Gerakan tangan Taeyong terhenti ketika dia merasa seperti mendengar suara anak kecil. Perlahan pria itu pun menoleh ke belakang dengan wajah yang masih basah. Pandangan mereka pun bertemu, mata Yuno langsung melebar saat dia melihat wajah pria itu dengan jelas. Anak laki-laki itu tampak terkejut dan raut wajahnya seperti tanpa pikir panjang. Yuno langsung berlari keluar. "Oma!" seru anak itu manggil ibunya, namun Yen tidak ada di dapur. Kening Taeyong menggerut. Yuno berlari keluar rumah dan melihat ibunya baru keluar dari gerbang rumah Lia Juma. Seru Yuno langsung menghampiri ibunya. Yen terkejut melihat raut wajah Yuno ketakutan. "Oma, ada penculik di rumah kita." Kening Yen menggerut. "Penculik? Maksudnya?" "Itu di dalam ada pria yang selalu menatapku saat dulu pergi ke pasar bersama Lia Juma, Oma. Pria itu yang kumaksud." Yen pun ingat Yuno pernah bercerita tentang pria asing yang dia temui di pasar. Suara langkah kaki pun terdengar. Yen menoleh dan melihat Taeyong melangkah dari dalam rumah mendekati mereka. "Oma, dia ingin menculikku." Taeyong menatap Yen dengan ekspresi bingung. Pria itu menghentikan kedua bahunya seolah. Yen menghela nafas panjang. Dia lalu menarik pelan tangan Yuno agar keluar dari tempat persembunyiannya. Namun Yuno masih terus berusaha menempel di belakang ibunya. Lalu tanya Yuno sedikit menengok ke arah ibunya. Yen menggigit bibir bawahnya sebelum mengeluarkan kalimatnya. Yuno tersentak kaget. Anak laki-laki itu lalu mengintip Taeyong yang masih berdiri di depannya dari belakang punggung Yen. Dia menatap wajah pria itu lekat. Ada perasaan aneh yang menjalar di tubuhnya. "Yuno, ini apa?" Taeyong mulai bersuara. Anak laki-laki itu membeku di tempat setelah mendengar suara berat Taeyong. Dia lalu melepas pelukannya. Taeyong melangkah pelan mendekat ke arah Yen dan Taeyong yang masih malu-malu menatapnya. Pria tinggi itu lalu berjongkok di depan Yuno sembari merentangkan tangannya. "Tidak, kau tidak merindukanku." Yuno menggeleng pelan. Yen terkejut mendengar jawaban anak itu. Dia pikir Yuno akan langsung senang dan memeluk Taeyong dengan erat, tapi ternyata ini di luar ekspektasinya. "Oma, jika dia merindukanku, dia pasti menghampiriku saat di pasar waktu itu. Tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Dia hanya menatapku dari jauh dan membuatku ketakutan." Ia lalu menatap ke arah Taeyong. "Kau harus jelaskan padanya agar dia mengerti." Taeyong menghela nafas lalu melangkah ke belakang Yen, mendekati Yuno yang sedang menyembunyikan wajahnya sembari memeluk paha Yen dari belakang. "Yuno, maafkan apa saat itu? Apa ragu untuk menemukanmu, takut kau kaget dan marah pada apa?" Yuno masih diam, tidak bergeming. "Nono, maafkan apa janji mulai sekarang apa tidak akan meninggalkanmu lagi. Apa akan selalu ada untukmu, selalu bermain untukmu kapanpun Nono ingin. Maafkan apa." Perlahan Yuno menoleh ke arah Taeyong, menatap wajah tampan pria di depannya dengan mata besarnya yang lucu. "Janji," komannya pelan. "Janji apa tidak akan pergi jauh-jauh lagi." "Apa?" guman Yuno membuat dada Taeyong berdesir saat mendengar putranya mengucapkan kata itu. Taeyong tersenyum haru. Pria itu pun mengangguk dan langsung memeluk Yuno ke dalam dekapannya. Dia memeluk Yuno dengan erat. "Aku sayang apa?" Yuno membalas pelukan Taeyong. Yen tersenyum tipis melihat kedua orang yang di depannya. Yuno terlihat sangat bahagia akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya. Apapun yang membuat putranya bahagia, Yen akan bahagia juga. Ketiganya duduk di meja makan yang berukuran sedang menikmati masakan Yen hari ini adalah sup pangsit dan japchae. Taeyong merasa nostalgia ketika makan masakan Yen. Yuno makan dengan lahap. Sekali anak itu tersenyum ke arah Taeyong yang sedikit menjahilinya. Yuno sangat bahagia hari ini. "Berarti apa tidur dengan Oma?" Taeyong dan Yen saling melirik selama beberapa detik. Yen memutar bola matanya. Wanita itu menghela nafas panjang lalu bangun dari duduknya. "Yuno, cuci piringmu jika sudah selesai makan." Ini Oma." Yuno langsung beranjak dari duduknya dan melangkah menuju wastafel. Anak itu menaiki kursi kecil terlebih dahulu. Taeyong yang melihat itu takjub dengan anak sekecil Yuno yang sudah bisa mencuci piring sendiri lalu meletakkan piring itu di tempatnya.
Sudah bersih? Tanya Yen yang sibuk memasukkan makanan ke dalam kotak. Yen tersenyum. Nih, Oma percaya padamu. Kaja siap-siap ke rumah, lihat Juma. Oma akan berangkat bekerja sekarang. Oma bukankah Pak sudah pulang? Oma tidak perlu menitipkanku ke rumah Lia Juma lagi. Sekarang sudah ada apa yang menjagaku di rumah. Yen lalu menoleh ke arah Taeyong. Pria itu tidak tinggal diam. Dia memiliki rumah sendiri dan pasangan yang harus dia temui. Pria itu juga harus bekerja di kantornya. Itu benar, Taeyong memotong ucapan Yen. Aku sudah ada di sini, kau tidak perlu menitipkan Yunung. Yen lalu mendesah pasrah, tidak ada gunanya juga mengusir Taeyong dari rumah ini karena Yuno pasti sekarang ingin terus menempel pada ayahnya untuk melepas rindu. Baiklah, kalian berdua jaga rumah baik-baik selama aku bekerja. Aku mau main bola dengan apa? Baiklah, Kaja, main bola di mana? Bolanya ada di kamar. Aku akan mengambilnya dulu. Saat anak itu sudah masuk ke kamarnya, Yen menatap Taeyong melekat. Kau yakin menemani Yuno di sini seharian? Bukankah kau harus bekerja? Kau tenang saja, aku bisa mengatasi semuanya. Lagi pula hari ini aku juga ingin menghabiskan waktu bersama putraku. Apa Kaja main bola? Suara Yuno terdengar. Anak itu datang dengan membawa bola sepak. Taeyong mengangguk dan langsung menggendong Yuno. Kita main di halaman depan? Yuno tertawa kecil saking senangnya, membuat Yen yang itu ikut tersenyum. Siang itu, Yongjin pulang ke rumah Taeyong untuk mengambil beberapa barang yang masih tertinggal di sana. Gadis cantik itu duduk di sofa sembari memegang ponselnya. Dia mulai menekan layar hijau pada nomor Taeyong. Namun anehnya nomor pria itu tidak aktif karena Yongjin menggerut. Tidak biasanya Taeyong mematikan ponselnya. Ya, pria itu tidak perlu melakukan itu karena dia takut melewati telepon penting dari klien. Lantas, kenapa sekarang tiba-tiba ponselnya tidak aktif? Apa jangan-jangan ponsel pria itu rusak, tapi tidak mungkin orang sekelas Taeyong membiarkan ponselnya rusak berlama-lama. Sejak kemarin ia terus memikirkan Taeyong hingga tidak konsentrasi bekerja, mulai dari perbedaan Taeyong yang meminta berhubungan duluan, nama gadis lain, dan sekarang nomor pria itu tidak aktif. Cuma panggil Yunjin pada salah satu maid yang sedang mengepel lantai. Apa tadi malam Taeyong pulang ke rumah? Yunjin terdiam. Yunjin pun memutuskan untuk mencari Taeyong di kantornya. Pria itu pasti sedang di kantor sekarang. Saat ini masih jam bekerja. Maaf Nona, saya jangan tidak ke kantor hari ini. Yunjin semakin frustasi. Kemana perginya Taeyong? Kenapa pria itu tidak mengabarinya? Saya tidak tahu Nona, saya juga tidak ada jadwal keluar kota hari ini. Gadis cantik itu meremas tangannya. Baiklah, terima kasih. Ucapnya singkat dan langsung berbalik pergi. Setelah Yunjin pergi, salah satu karyawan perempuan mendekati si resepsionis tadi. Dia kekasih Sajang Nim kan? Nih, dia menanyakan Sajang Nim. Tapi hari ini Sajang Nim tidak datang ke kantor. Padahal dia kekasihnya, seharusnya dia lebih tahu di mana Sajang Nim daripada kita yang hanya karyawan. Kau tahu sepertinya Sajang Nim telah berselingkuh. Benarkah? Kenapa kau bisa bicara seperti itu? Kemarin saat aku pulang lembur sekitar pukul 9 lewat. Mata resepsionis itu melebar. Cinca, hati-hati dengan ucapanmu. Sungguh aku lihat dengan jelas Sajang Nim membawa wanita masuk ke mobilnya. Wanita itu sangat cantik. Tubuhnya juga bagus. Dan tadi kasihnya mencarinya ke sini dengan raut wajahnya seperti itu. Aku yakin kemarin Sajang Nim tidak pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi. Bisa saja. Jika benar seperti itu, kasihan sekali Nona Yunjin. Sajang Nim tega sekali menduakannya. Buat apa kasihan dengan gadis sombong seperti dia? Kau lihat kan, Yunjin itu tidak pernah menyapa atau tersenyum pada karyawan di sini. Mungkin dia memang tipe gadis yang sulit tersenyum, kecuali dengan orang-orang yang dia kenal saja. Aku tetap tidak suka padanya dan sekarang Sajang Nim memiliki wanita lain. Itu berarti hubungan mereka. Mungkin wanita itu hanya teman Sajang Nim.
Jika hanya teman, tidak mungkin sejanim sampai memegang erat tangan wanita itu dan membawanya masuk ke mobilnya. Kau tahu kan selama ini sejanim tidak pernah membawa seorang wanita di mobilnya. Kalian digaji untuk bekerja, bukan untuk ngobrol. Suara seorang pria terdengar. Kedua wanita itu pun menoleh bersamaan dan langsung bergegas melanjutkan pekerjaan masing-masing. Yuna melihat jam dinding rumahnya. Apa kita harus bereskan semua mainan-mainan ini? Jawabnya melihat mainannya yang berserakan di lantai. Kenapa kita belum selesai bermain? Ini udah hampir jam 4, sebentar lagi Oma akan pulang dari bekerja. Dia akan marah jika mainanku berantakan seperti ini. Taeyong memperhatikan Yuno yang sedang memasukkan mainannya satu persatu. Pria itu tersenyum tipis. Kuencana, ayo lanjut main. Kan sudah ada apa di sini? Yuna menggeleng. Apa tidak tahu bagaimana jika Oma marah saat mengerikan? Ayo apa, bantu aku merapikan mainan ini. Taeyong menghela nafas. Baiklah. Ia tiba di rumahnya. Wanita itu membuka pintu dan masuk ke dalam. Hari ini restoran ramai sekali. Dia sangat lelah dan ingin langsung melempar tubuhnya di tempat tidur saja. Ian mengambil air satu gelas full dan meneguknya hingga habis. Oma, tiba-tiba Yuno muncul. Ian tersenyum dan menoleh. Rasa lelahnya seketika hilang saat melihat senyuman putranya. Ian berbalik dan berjongkok di depan Yuno. Tadi makan ayam goreng, apa yang memesankannya? Ian pun teringat jika Taeyong masih berada di rumahnya. Apa saja terserah Oma, yang penting aku sekarang sangat senang bisa bermain dengan apa seharian. Nanti malam aku juga mau tidur dengan apa. Ian merasa berambut Yuno, sepertinya anak ini sudah sangat nyaman bersama ayahnya. Tapi Taeyong tidak selamanya tinggal di rumah ini. Pria itu juga harus kembali dengan kesibukannya. Taeyong muncul dari kamar Yuno, pandangan mereka pun kembali bertemu. Taeyong memperhatikan penampilan Ian yang baru pulang dari bekerja. Wanita itu terlihat lelah dan sedikit berkeringat. Ian langsung mengalihkan pandangannya. Yuno, sama apa dulu ya, Oma mau mandi. Yuno mengangguk pelan. Ian pun melangkah menuju ke kamarnya, melewati Taeyong yang masih berdiri di depan kamar Yuno begitu saja. Taeyong melirik Ian. Kenapa dia sedikit merasa kesal saat Ian tidak menghiraukannya? Apakah dia tidak terlihat lagi di mata wanita itu? Apa, ayo kita main lagi di kamarku. Malam harinya, Yuno sudah tertidur lelap. Taeyong mengecup pipi gembul putranya sebelum beranjak bangun dari tempat tidur kecil Yuno dengan perlahan. Taeyong melangkah keluar dan menutup pintunya dengan perlahan. Pria itu melihat Ian sedang duduk di sofa. Wanita itu menoleh ketika mendengar suara pintu tertutup. Taeyong mengangguk pelan. Ian lalu menghela nafas panjang. Terima kasih sudah menemani Yuno seharian. Kau juga harus bilang padanya jika kau juga harus bekerja dan tidak seterusnya menemani Yuno bermain. Aku yakin anak itu akan mengerti. Iya, aku tahu. Besok aku akan datang pagi-pagi sekali dan memberitahunya jika aku harus bekerja di kantor. Bagaimana dengan kekasihmu? Kau pasti tidak ada waktu bersamanya jika tahu seperti itu. Bagaimana kau akan memberitahunya jika kau sudah memiliki seorang anak? Kau tenang saja, itu akan menjadi urusanku. Yang terpenting sekarang aku bisa bersama putraku. Ian hanya mengaku pelan menanggapinya. Sebenarnya entah kenapa muncul rasa khawatir jika Taeyong sudah memberitahu Yunjin. Dia tidak peduli dengan hubungan mereka. Ian hanya peduli dengan Yuno. Ia takut Yuno menjadi sasaran kemarahan Yunjin. Kau bisa pulang sekarang, Uman Ian tanpa melihat ke arah Taeyong. Taeyong menatap Ian, wajah wanita itu. Terima kasih. Ian menggeleng bibir bawahnya. Dia putraku, tentu saja aku harus menjaganya dengan baik. Setelah Taeyong pergi, barulah Ian bisa bernafas lega. Wanita itu memegangi dadanya yang terasa sesak, matanya kembali berkaca-kaca. Setelah semua yang pria itu lakukan padanya ketika pertama kali memberitahu Taeyong bahwa dia sedang hamil anak mereka, lalu sekarang dengan mudahnya dia bisa dekat dengan Yuno. Hati Ian sakit setiap kali melihat wajahnya, mengingat semua perkataannya. Rasanya dia tidak ingin mempertemukan Yuno dengan pria itu untuk membalas sakit hatinya. Tapi Ian tidak bisa seegois itu saat melihat wajah pelus Yuno yang bertanya soal ayahnya. Mendengar ucapan Yuno yang ingin bertemu sosok ayahnya, Ian tidak sanggup melihat Yuno bersedih. Meskipun keputusannya ini menyakitkan baginya, yang terpenting Yuno bahagia akhirnya bisa bersama ayahnya. Dia saat ini
Taeyong tiba di rumahnya, seharian tidur di kasur sempit yang membuat tubuhnya pegal-pegal. Dia ingin istirahat dengan tidur nyaman. Baru saja membuka pintu, Taeyong sudah dikejutkan dengan Yunjin yang sudah berdiri di depannya sembari melipat kedua tangannya di dada. "Kok sayang kau di sini?" Yunjin tidak menjawab dan terus menatap Taeyong lekat. "Kau kenapa?" tanya Taeyong. "Kau kemana saja, Opa? Kenapa ponsel tidak bisa dihubungi? Kenapa kau tidak ada di kantor hari ini? Sejak kemarin kau sangat berbeda, seperti ada yang kau sembunyikan dariku." "Aku ada urusan dengan teman lama, sayang. Maaf aku tidak sempat mengabarimu." Yunjin sepertinya masih tidak percaya dengan ucapan Taeyong. "Opa, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu?" ucapnya melemah. "Tentu, kau bisa bertanya apa saja," ucap Taeyong santai sembari melangkah masuk ke dalam rumah. "Tapi kau harus menjawabnya dengan jujur." Yunjin menatap punggung pria itu. "Ya, aku akan jawab dengan jujur," sahut Taeyong mengambil minuman kaleng, lalu meneguknya. Taeyong sekali kali terbatuk-batuk. Dia kaget mendengar pertanyaan Yunjin hingga tersedak minumannya sendiri. Yunjin tersenyum sinis ketika melihat reaksi Taeyong ketika dia mengajukan pertanyaan itu. Dia semakin yakin ada sesuatu yang dia tidak tahu di antara. Taeyong mengusap dada pelan, berusaha mengatur nafasnya. Pria itu menoleh ke arah Yunjin sedang menatapnya lekat. "Kau tampak sangat terkejut." "Aku semakin yakin ada yang kau sembunyikan di belakangku. Sesuai ucapanku, jawab pertanyaanku dengan jujur." Taeyong terdiam. Sebenarnya dia tidak tahu harus memulai dari mana. Kau sedang bersamaku, tapi hatimu seperti bersama wanita lain, dan tadi kau menghilang seharian. Kau kemana? Jadi ini pertama kalinya kau seperti ini. Apakah kau sedang berada wanita itu? Taeyong mematung di tempatnya secara seperti itu oleh Yunjin. Dia baru tahu jika dia selalu menyebut nama Yen di saat mereka. Sungguh Taeyong tidak menyadari hal itu. Melihat Taeyong belum juga memberikan jawaban, Yunjin pun menyimpulkan jika Taeyong masih memiliki hubungan dengan mantan kasihnya itu. "Jawab sejujurnya padaku, kau berselingkuh kan?" Taeyong menelan ludah pahit. Pria itu membuka matanya. "Pertama, aku tidak berselingkuh dari wanginya." "Benarkah siapa sebenarnya wanita itu? Lalu kemana kau pergi seharian ini dan tanpa kabar?" Taeyong langsung memegang kedua bahu gadis di depannya. "Yunjin, aku akan mengakui suatu hal padamu. Kau mungkin akan syok mendengar ini."